Ramai di media sosial istilah job hugging, fenomena baru di pasar tenaga kerja yang merujuk kepada para pekerja yang memilih untuk bertahan di pekerjaan saat ini, meskipun peluang baru terbuka. Fenomena ini dipicu oleh ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini, terutama ketakutan akan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru, mengingat lowongan pekerjaan semakin sempit dan PHK terjadi di mana-mana. Meski terlihat tidak berdampak apapun, namun job hugging memiliki sisi negatif yang tidak disadari banyak orang. Pekerja yang memilih untuk bertahan berpotensi akan kehilangan peluang kenaikan gaji, karena biasanya jika memilih pindah pekerjaan akan mendapatkan kenaikan upah dibandingkan di tempat sebelumnya. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Devi Rahmawati selaku pengamat sosial UI. Kita langsung sapa. Selamat siang, Mbak Devi. Assalamualaikum. Apa kabar di sana, Mbak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Kita langsung saja membahas topik kita yang menarik sekali hari ini, yaitu tentang job hugging. Kalau Mbak Devi sendiri melihatnya bagaimana, Mbak, fenomena ini? Ya, ini kan ada berbagai pergeseran ya. Dulu kita mengenal ada yang namanya job hunting, kesulitan mencari pekerjaan baru. Lalu ada job hopping gitu ya. Ada generasi yang dianggap senangnya pindah-pindah terus. Lalu sekarang ada yang namanya job hugging, yang artinya orang memilih memeluk erat pekerjaannya saat ini, bahkan bertahan mati-matian walau kadang nggak puas karena takut kehilangan rasa aman. Tapi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, ini fenomena global. Bahkan AS gitu ya menunjukkan di tahun ini quit rate-nya atau angka karyawan yang keluar secara sukarela itu turun banget drastis gitu ya. Artinya orang memilih untuk bertahan. Nah, memang ada penelitian lain yang juga menunjukkan bahwa mayoritas pekerja dunia berencana bertahan minimal 6 bulan ke depan. Meski banyak di antara mereka merasa stagnan. Nah, ini dapat dijelaskan dengan teori psikologi klasik yang namanya loss aversion, di mana manusia akan lebih takut kehilangan yang sudah dimiliki dibandingkan berani mengejar peluang baru yang belum pasti. Pertanyaannya, ini bagus atau enggak sih gitu ya. Nah, kalau dari sisi positifnya tentu satu, perusahaan diuntungkan karena ada stabilitas tenaga kerja. Lalu biaya rekrutmen gitu ya atau casting mencari orang jadi terus menurun. Tapi bagi karyawan positifnya jelas, ada keamanan keuangan pendapatan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, riset akademik yang lain menyebutkan bahwa ada yang disebut dengan istilah namanya career plateau. Jadi, ketika karir akhirnya berhenti berkembang, kepuasan kerja dan performa cenderung menurun. Artinya menurun motivasinya, meningkatnya absen, hingga keinginan keluar diam-diam. Oke, jadi ini fenomena yang bukan hanya terjadi di tanah air kita tercinta Indonesia, tapi di luar negeri pun banyak terjadi ya, bahkan Amerika Serikat juga mengalami hal ini. Oke, saya mau membahas tentang tantangannya, job hugging, fenomena ini yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Tadi sudah disebutkan Mbak Devi, ada stagnasi di sana dari SDM kita, tidak ada perkembangan karir, kemudian mungkin SDM kita jadi nggak ada upskilling, kemudian tidak ada lagi pertumbuhan-pertumbuhan yang bisa kita lihat di dalam sebuah lingkungan kantor ya. Nah, ini bagaimana menjawab tantangan ini? Apakah dari pihak-pihak kantor juga harusnya mencermati dan membuat sebuah plan juga yang besar begitu ya? Apakah pelatihan atau membuat visi yang besar lagi untuk perusahaannya, Mbak Devi? Ya, gini, kita kan tahu ya, di satu sisi juga perusahaan sedang mengalami tantangan yang besar karena ekonomi dunia akibat perang, perubahan iklim segala macam juga lagi tidak dalam kondisi yang sempurna gitu ya. Nah, artinya kemudian untuk menyiasati hal ini, kan manusia itu sebenarnya untuk semangat gitu ya, untuk motivasi itu biasanya butuh 3 hal, yaitu kebebasan, otonomi, rasa bahwa dia kompeten, sama keterhubungan sosial. Nah, ini bisa diciptakan dengan misalnya tour of duty. Artinya bisa jadi biar dia nggak bosen, biar dia nggak jenuh, dan
secara pribadi akhirnya jadi bersyukur dengan apa yang sudah ada gitu ya, bukan merasa kemudian ini sebuah bencana karena nggak pindah-pindah kerja gitu kan. Nah ini adalah mereka bisa dicoba untuk dilakukan perputaran. Ini adalah bagian dari pengelolaan manusia yang sebenarnya biasa dilakukan. Artinya ketika kita menemukan tantangan baru, lalu mendapatkan ilmu baru, nah ini kan bisa menekan tombol semangat dalam diri seseorang. Nah memang yang perlu difahami adalah bertahan itu nggak selalu buruk kok gitu. Kenapa? Yang penting tuh nggak berhenti belajar. Soalnya riset McKinsey misalnya 2023 menunjukkan 50% keterampilan pekerja akan usang dalam 3-5 tahun ke depan karena perubahan teknologi. Karena itu meskipun kita ada di tempat yang lama, kita tetap perlu mencari tantangan baru. Bisa ikut proyek lintas divisi, mengambil kursus singkat, atau membangun portofolio keterampilan baru. Dan ini baiknya memang difasilitasi oleh kantor. Artinya perlu ada tawaran-tawaran kursus, tawaran-tawaran yang membuat setiap pribadi itu merasa bisa menjadi orang baru, menjadi superhero baru bagi kantornya karena dia memiliki pengetahuan baru dan mendapatkan proyek-proyek baru. Nah, hal lain yang juga bisa dilakukan adalah yang memang sebenarnya udah tren yang cukup lama ya, di luar kantor, dan ini bisa juga difasilitasi oleh kantor, lebih banyak membantu. Jadi aktivitas CSR itu bukan sedekah perusahaan, itu bukan hanya dalam konteks materi. Misalnya ya tadi, kemudian kita semua kan pasti punya keterampilan nih, udah 2-5 tahun di kantor misalnya. Itu kan pasti ada pengetahuan yang kita ngerti banget. Nggak ada salahnya kita buat ajang berbagi. Nah ini menjadi 1, 2, 3 dan sekian banyak cara untuk bisa mengembalikan semangat dan energi orang-orang yang harus berada di tempat yang sama. Oke, menarik sekali. Tadi dibahas dari sisi kantornya ya. Lalu bagaimana untuk membangun gairah atau passion baru mungkin dari individu pribadi tiap-tiap orang? Bagaimana cara menggali lagi mungkin impiannya agar saat bekerja punya proyek yang baru mungkin yang bisa diusulkan ke pihak perusahaan, bahkan mungkin bisa mempunyai sebuah tempat yang baru juga untuk mereka bisa membuat proyek yang baru, Mbak Devi. Tapi ditahan Mbak, kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial UI. Mbak Devi melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Tadi di segmen sebelumnya Mbak Devi sudah menjelaskan bagaimana perusahaan harus bisa menjadi support system ya bagi seluruh karyawannya agar mereka bisa upskilling, ada jenjang karir sehingga perusahaannya juga bisa berkembang dan karyawan-karyawannya, SDM-nya juga bisa lebih maju begitu. Nah, tapi kalau dari individu tiap orangnya, ini bagaimana membangun obsesi atau sebuah passion baru, membangun sebuah ambisi juga ya sehingga mereka punya semangat dalam bekerja dan bisa bahagia juga dalam pekerjaannya atau proyek-proyek barunya, Mbak. Bagaimana membuat dream yang baru begitu, Mbak? Ya, artinya satu, kalau simpelnya gitu merampung berbagai riset gitu ya. Satu, kita harus syukur gitu dengan apa yang kita miliki dulu gitu. Nah, lalu kemudian sabar. S yang berikutnya adalah sabar. Ketiga, baru S yang terakhir, selamat dunia akhirat bahkan gitu ya. Karena gini, dunia digital hidup di peradaban baru ini menambah tekanan baru sebenarnya yang berbeda dari zaman-zaman seperti saya dan atau yang lebih senior lagi. Kenapa? Di era hari ini kita menjadi lebih mudah iri, dengki, insecure atau baper gitu ya dalam bahasa kekinian terhadap hidup orang lain. Padahal di sisi yang lain jelas penelitian-penelitian akademik menunjukkan apa yang ditampilkan di media sosial itu penuh dengan kebohongan, tapi kita tetap saja percaya. Ingat, hidup hanya 24 jam sehari, di mana 24 jam itu semestinya kita jadikan menjadi waktu yang produktif untuk menjadikan kita
setiap harinya minimal 1% lebih baik. Tapi kalau kita menghabiskan waktu kita hanya melihat sesuatu yang kelihatannya oke, itu nggak salah. Tapi jangan banyak-banyak karena itu berpotensi menggerus rasa bersyukur kita dan keyakinan bahwa kita sebenarnya hidup dalam kondisi yang jauh lebih baik. Jadi caranya adalah melihat ke atas itu penting untuk melihat kemampuan teknis apa ya yang dia udah bisa miliki, yang pasti kita pasti bisa. Karena selama sesuatu itu bisa dipelajari, siapapun mau dari kalangan manapun pasti bisa punya ilmunya. Nah, penting melihat ke bawah karena untuk membuat kita lebih bersyukur, lebih damai dengan diri kita. Dan tadi kita menjadi seimbang karena dengan melihat ke atas orang bisa begini, kita jadi menambah peluru kita yang akhirnya membuat kita punya potensi untuk naik tangga di kantor. Karena kita mendapatkan kepercayaan lebih, sehingga kalau kita sering melihat, oh ada orang hebat, punya mobil bagus, punya karir bagus, itu yang perlu saya sampaikan, itu selalu ada di ujung teman-teman. Kesusahan, kesulitan, perjuangan, itu nggak akan pernah ditampilkan. Nah, kita perlu ingat, cara mereka semua sampai ke sana, itu pasti dengan kerja keras. Salah satunya adalah mengupgrade terus diri sendiri. Kalau kita menghabiskan diri kita hanya untuk mengagumi timeline orang, yang itu saya udah pernah nyoba, iseng begitu, baru scrolling ya, belum nge-reply, belum ngasih love, belum ngasih komen, itu bisa habis 3-4 jam sendiri. Padahal kalau 3-4 jam itu kita habiskan tiap hari, misalnya kita wakafkan, nggak usah 3-4 jam deh, 30 menit aja sehari kita mewakafkan diri kita untuk menambah ilmu baru, kita pasti akan lebih stand out, akan lebih kelihatan dibandingkan orang-orang lain yang ada di tempat yang sama tapi nggak pernah nambah kapasitasnya. Plus, jangan lupa untuk bisa bahagia, untuk bisa sejahtera, perlu sehat. Nah, ini yang sering dilupakan. Salah satu cara untuk menghilangkan stres adalah, stres itu wajar, tapi harus dikelola lewat olahraga. Kalau tubuh kita udah sehat, kita dengan lebih mudah untuk menerima tantangan baru di dalam kantor, plus punya energi dan tenaga untuk belajar ilmu baru. Kalau dikit-dikit, mohon maaf gitu ya, kan ada singkatannya, adalah kalau zaman saya dulu milenial jompo gitu ya, masih muda tapi isinya kerokan mulu, izin mulu gitu ya, karena demam terus, batuk terus, pilek terus. Bagaimana Anda bisa dapat kepercayaan baru di kantor? Boro-boro bersaing untuk pindah ke kantor lain yang lebih keren. Di dalam saja banyak pimpinan atau banyak rekan kerja yang nggak percaya untuk memberikan tantangan baru. Karena kalau di telepon nggak ngangkat karena lagi sakit misalnya. Atau kalaupun nggak sakit, ditanya ini dikit-dikit, aku kayaknya nggak bisa deh. Aku nggak ngerti itu. Susah kan jadinya. Jadi ini perlu kerjasama dua pihak. Kantor juga memberikan kesempatan lebih dengan juga membiayai trainingnya tentunya. Tapi kita sendiri juga harus mempersiapkan kapanpun untuk menerima tampuk kepercayaan itu sehingga kita akhirnya jadi bisa melesat walaupun kita ada di tempat yang sama puluhan tahun. Oke. Namun ketika ada di tempat yang sama, sebuah perusahaan dengan karyawannya memiliki visi yang sama, tetapi one day sudah berubah visi misinya antara perusahaan dengan karyawan tersebut. Dan si karyawan tersebut ingin mengembangkan lagi skillnya, potensi-potensi di dalam dirinya di tempat yang berbeda. Tetapi di satu sisi dia khawatir, takut dengan ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu bagaimana menyikapi hal ini, Mbak? Apakah dia juga harus balik lagi seperti yang Mbak Devi katakan tadi, harus tough begitu ya, mentalnya juga harus kuat dengan ekosistem yang baru mungkin di tempat selanjutnya agar ya dia juga bisa lepas dari job hugging atau pekerjaan yang selama puluhan tahun ia sudah jalani dan mungkin dia jenuh di sana. Ya, artinya gini, kalau tadi bicara value, saya ngerasa value saya udah geser nih, beda sama perusahaan. Kalau menurut saya satu ya yang perlu kita garis bawahi, selama value itu masih sebuah kebenaran, tidak berisi kebohongan misalnya, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan pidana, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan, menurut hemat saya kayak
layaknya sebuah hubungan dengan pasangan, ya kita memang perlu terus saling menyesuaikan diri dengan perusahaan kita, gitu ya. Nah, kalaupun kita merasa, wah ini kayak udah geser banget nih dari visi aku, ya artinya yang harus kita lakukan adalah kita realistis, satu, bahwa kalau memang belum ada kantor yang siap menerima kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya, jadikan perusahaan kita ini justru sebagai marketing diri kita. Kalau kita udah keren di perusahaan ini, insya Allah gak perlu daftar. Orang yang akan telepon, kamu mau pindah gak? Jadi selalu jadikan perusahaan ini dan diri kita adalah branding setiap hari dengan melakukan yang terbaik. Karena pada akhirnya kalau pengalaman saya pernah riset 3 tahun dengan para CEO atau level manager menengah ke atas gitu ya posisinya, mereka akhirnya bilang, kata siapa nggak ada kerjaan, itu satu gitu ya. Lalu kemudian tapi sayangnya kami juga selalu lelah gitu mencari orang gitu ya untuk memenuhi pekerjaan yang ada gitu atau untuk meningkatkan performa di perusahaan kami. Nah, karena biasanya kalau cuma berbasis CV itu semuanya keren dan itu bikin capek. Nah, cara yang paling benar adalah biasanya mereka suka nggak suka akhirnya mengambil dalam beberapa praktek mengambil orang yang mereka udah kenal dari misalnya klien mereka, atau kemudian kalau di LinkedIn kelihatan gitu ya ada orang-orang yang selalu nge-add mereka. Tapi kemudian orang itu kemudian menunjukkan ada dampak yang diberikan. Jadi sekarang perusahaan di seluruh dunia bahkan sejak 20 tahun lalu udah nggak nanya kita lulusan mana. Anda bisa menyelesaikan nggak pekerjaan hari ini dan Anda bisa ngasih dampak apa. Nah artinya dampak itu kan kita harus cari ya. Kalau kita ngerasa kerjaan aku cuman pagi natap komputer, makan siang, habis itu natap lagi, aku nggak punya dampak. Nah, kita perlu kasih dampak itu. Misalnya, kita usul ke perusahaan, Mas, Mbak, ini ada kampus ABC atau SMA sekolah apa gitu yang kayaknya mereka butuh kita berbagi. Ya kita berbagi, itu dampak yang bisa jadi tidak harus di kantor, tapi pengetahuan kita di kantor yang kita ngerasa ini pengetahuan nggak akan buat gue bisa punya private jet nih gitu. Wah. Cuman ruang gitu kan. Jangan salah, ketika Anda bisa menunjukkan Anda punya dampak, akan ada telepon-telepon yang akan membuat Anda diundang untuk naik private jet. Jadi pribadi yang berdampak harus bisa perform secara maksimal dan tentunya juga harus menjadi pribadi yang berkualitas dimanapun kita bekerja ya Mbak. Baik, luar biasa sekali Mbak Devi telah berbagi inspirasi dan juga berbagi pandangan bersama kami. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa juga mencerahkan masyarakat di rumah ya, agar tidak terjebak oleh job hugging. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas. Waalaikumsalam. Pemirsa, tanaman lidah buaya memiliki berbagai manfaat khususnya kesehatan. Seperti apa? Usai jeda di Halo Indonesia.